Hello everyone, welcome back to Hellowi Podcast. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang mungkin bikin penasaran banyak orang, yaitu tentang barang lelang. Kalau dengar kata lelang yang terbayang biasanya apa nih? Rumah, mobil, motor, atau barang sitaan dengan harga miring. Padahal pasar lelang ternyata punya banyak fakta menarik yang belum banyak diketahui masyarakat. Nah, untuk membahas itu semua, hari ini sudah hadir bersama kita Bapak M. Eko Agus Yudianto. Beliau merupakan penyuluh anti korupsi Kanwil DJKN Sulsel Trabar sekaligus dari bidang lelang Kanwil DJKN Sulsel Trabar. Halo Pak Eko, selamat datang di Hellowi Podcast Pak, apa kabar? Halo, terima kasih sudah mengundang saya di Hellowi Podcast ya. Iya Pak, benar. Benar. Okay. Kabarnya baik, semoga semuanya juga sehat dan semangat ya. Iya, terima kasih. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, boleh diceritakan sedikit tentang aktivitas Bapak di DJKN khususnya di bidang lelang Pak. Karena mungkin sebagian orang masih belum terlalu familiar dengan peran DJKN dalam proses lelang Pak. Oke, ya. Saya seperti diperkenalkan tadi, nama lengkapnya Muhammad Eko Agus Yudianto, atau kalau nama panggung ya itu Eko Lumajang. Saat ini saya di Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Jadi 3 provinsi ya wilayah kerjanya. Saya saat ini di bidang lelang. Selain di bidang lelang, saya tadi juga diperkenalkan aktif sebagai penyuluh anti korupsi. Iya Pak. Nah, kalau di DJKN sendiri itu salah satu tugas kami adalah mengelola dan mengawasi pelaksanaan lelang gitu ya. Mulai dari edukasinya ke masyarakat gitu, seperti hari ini kita edukasi, terus kita melakukan pengawasan atas pelaksanaan lelang sampai kita memastikan pelaksanaan lelang itu berjalan dengan transparan dan akuntabel. Jadi lelang itu bukan sesuatu yang jauh ya dari masyarakat, justru sekarang lelang itu makin dekat, makin mudah diakses oleh siapa saja gitu Kak. Oke. Baik, nah mungkin kita akan lebih dalam lagi untuk mengenal lelang. Dari pertanyaan basic dulu Pak, sebenarnya lelang itu bagaimana? Apa sih lelang itu dan kenapa masyarakat perlu tahu tentang mekanisme ini? Oke, ya menarik nih ya. Jadi bahasa sederhananya, lelang itu sebenarnya proses jual beli barang Kak sebenarnya. Proses jual beli barang yang dilakukan secara terbuka dengan penawaran harga. Jadi penawaran harganya itu baik tertulis ya kan, ataupun secara lisan. Nah, jadi siapa yang memberikan penawaran tertinggi atau nilai optimal dan memenuhi syarat, ya dialah yang jadi pemenang. Nah, yang menarik lagi, sistem lelang itu punya prinsip transparan dan fairness gitu ya. Jadi saat ini lelang itu prinsipnya transparansi dan fairness. Semua peserta punya kesempatan yang sama, prosesnya terbuka, dan aturannya jelas gitu ya. Jadi sebelum pelaksanaan lelang itu didahului dengan pengumuman. Nah, pengumuman itulah yang mengikat nanti pelaksanaan lelang itu harus seperti apa, ABCD-nya itu ada di pengumuman lelang. Makanya lelang itu sering dipakai untuk menjual aset negara, Kak. Aset negara yang mungkin sudah nilai ekonomisnya sudah habis ya, seperti kendaraan dinas gitu ya, rumah ataupun gedung ya yang sudah jelek gitu ya, mau dibangun lagi. Nah, itu bongkarannya bisa dijual. Bahkan sebenarnya Kak, sekarang lelang itu kita juga bisa membantu teman-teman UMKM gitu ya. Jadi ada produk-produk UMKM itu yang bisa dijual melalui kami gitu. Gitu Kak.
Oh, jadi seperti itu ya, gambaran umum dari lelang itu apa dan bagaimana lelang itu sangat transparansi di tahun-tahun sekarang. Nah, Benar. selanjutnya banyak orang mungkin berpikir kalau ikut lelang itu hanya untuk kalangan tertentu. Tapi tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa lelang itu sangat terbuka bagi masyarakat. Nah, apakah sebenarnya bagaimana gambaran umumnya untuk masyarakat umum ini bisa ikut lelang, Pak? Tentu sangat-sangat bisa. Saya menjawabnya sangat bisa, gitu ya. Nah, yang mungkin nih banyak yang disalahpahami oleh masyarakat ya. Banyak yang mungkin berpikir lelang itu hanya untuk orang-orang tertentu, pengusaha atau kalangan-kalangan tertentu. Itu salah paham ya, maksudnya itu mungkin zaman dulu mungkin lelang seperti itu, tapi saat ini lelang itu sudah banyak perubahan ya. Jadi mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak muda, Gen Z sekalipun bisa mengikuti lelang selama memenuhi syarat administrasi. Nah, syarat administrasi ini salah satunya harus punya KTP, Kak. Gitu. Berarti harus 17 gitu ya. Nah, kalau masih belum punya KTP ya, karena salah satu syarat untuk membuat akun itu adalah KTP. Nah, mudah banget, Kak, untuk mengikuti lelang itu. Tinggal daftar ya. Sekarang pelaksanaan lelang itu online ya, tinggal daftar akun. Kalau websitenya milik pemerintah itu lelang.go.id. Go itu kan government ya, pasti dikelola oleh pemerintah. Nah, daftar aja di situ, terus nanti kalau sudah akunnya sudah aktif, udah tinggal pilih barang yang memang kita minati dan memang kita butuhkan gitu ya. Jadi ikut lelang itu bukan apa ya, sesuatu yang misalkan kita nggak butuh barang itu ya nggak usah ikut gitu loh. Jadi kita harus benar-benar yang kita minati, terus nanti kita setor uang jaminan, lalu kita menawar. Nah, kalau harga kita tapi kita pasti jadi pemenang gitu ya. Jadi lelang itu sudah jauh lebih inklusif lah dibanding lelang tempo dulu lah itu, Kak. Jadi selain dia sifatnya secara lisan, tertulis, ternyata sudah bisa online sekarang ya, Pak. Nanti bisa dicantumkan, saya cantumkan linknya. Nah, menurut Bapak, apa yang membuat pasar lelang ini makin menarik untuk masyarakat saat ini, Pak? Ya, jadi lelang ini saat ini menarik karena sudah banyak masyarakat yang mulai sadar ya, kalau lelang itu bukan sekedar mencari barang murah, tapi di situ ada kombinasi, Kak, antara peluang kita menang, terus keterbukaan tadi, transparansi, dan variasi barangnya yang banyak gitu ya, menarik. Nah, kadang orang ikut lelang itu karena memang dia butuh gitu loh, memang butuh, misalkan butuh kendaraan, nah ya dia akan mencari objek-objek barang yang berupa kendaraan gitu. Atau ada yang memang mereka itu investasi. Nah, berarti kalau investasi mereka akan mencari properti, tanah, bangunan atau sawah gitu ya. Terus mungkin ditambah lagi ya, sekarang informasi itu kan saat ini informasi gampang banget ya orang mencari informasi, karena sudah, saya yakin masing-masing orang itu sudah pegang smartphone lah ya. Jadi informasi itu makin mudah dicari di medsos dan website gitu ya. Jadi rasa penasaran masyarakat ke lelang ini juga semakin meningkat. Jadi sudah mulai banyak orang mengenal lelang gitu, Kak. Nah, selain yang kita tahu seperti
properti, gadget, itu apakah ada kategori lain Pak yang tersedia di lelang tersebut atau di website tersebut yang resmi? Oke. Kalau secara umum tadi sudah saya sebutkan ya, barang-barang yang ada di lelang itu properti, terus kalau untuk yang barang tidak bergerak ya tanah, bangunan, kendaraan, sawah gitu ya, atau gudang pun kadang ada gitu. Terus malah lelang itu kan kita kan salah satu prinsip lelang itu adalah penegakan hukum Kak. Nah, mungkin ada nih kayak misalkan barang-barang sitaan ya, entah itu sitaan disita oleh KPK atau kejaksaan, hasil dari orang mungkin korupsi gitu ya. Nah itu juga dilelang melalui kami. Jadi misalkan ada korupsi misalkan kendaraan mewah ataupun emas batangan gitu ya, itu hasil dari korupsi ya itu disita oleh KPK. Nah itu dilelang seperti itu. Itu contoh-contoh barang-barang yang juga banyak dicari oleh masyarakat gitu. Jadi memang selain sesuatu yang berbentuknya properti, ternyata banyak benda-benda mati juga yang disediakan di perlelangan. Nah, betul. Ada nggak Pak barang lelang yang unik atau tidak terduga tapi ternyata banyak peminatnya? Iya, kalau saat ini Kakak pernah dengar kendaraan RX King nggak? RX King? Iya. Iya dengar, iya Pak, sering dengar. Ya itu maksudnya saat ini kan kendaraan itu kan sudah jarang ya di jalan ya, karena itu kan memang kendaraan tahun berapa ya itu ya RX King itu ya. Iya. Nah itu kalau ada lelang RX King itu pesertanya pasti banyak banget. Dan penawarannya itu tinggi gitu. Jadi untuk saat ini justru itu yang paling dicari ya? Iya, karena sekarang itu orang itu balik ke seneng kolektor gitu ya, barang-barang kuno gitu ya. Betul, jadi barang-barang yang seperti ya sudah jarang gitu itu yang di sekarang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke mitos dan fakta terkait pasar lelang, Pak. Ada beberapa stigma yang masih melekat soal lelang, misalnya barang lelang itu pasti bermasalah atau ikut lelang itu ribet. Cuman tadi memang Bapak sudah menyinggung kalau bukan hanya barang-barang bermasalah seperti barang sitaan, kemudian hasil korupsi, tapi mungkin kita bisa langsung ke menekankan apakah ikut lelang itu ribet Pak atau gimana? Ini mitos atau fakta Pak? Ya itu lebih ke mitos ya, karena mungkin terbentuk karena masyarakat itu informasinya kurang gitu ya. Nah, salah satu stigma yang paling sering muncul itu ya tadi itu ya, lelang ribet, terus lelang itu hanya untuk orang dalam, itu stigma-stigma yang paling sering muncul. Nah, padahal dalam lelang resmi informasi barang itu sudah dijelaskan secara terbuka. Bahkan peserta sebelum ikut lelang itu boleh melihat barang. Jadi biar enggak beli kucing dalam karung gitu kan. Jadi biar tahu nih, oh barangnya seperti ini. Saya nanti akan menawar sekian gitu loh. Jadi disesuaikan dengan kondisi barangnya. Maka kalau saya sih sangat penting ya untuk membaca informasi dengan teliti. Jangan hanya melihat harga.
Jadi informasi itu harus dibaca dari, kalau pengumuman itu harus dibaca dari ujung atas sampai bawah, itu benar-benar teliti gitu ya. Iya Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau terus tadi bilang lelang itu ribet, sama sekali tidak ya. Jadi kalau dulu mungkin orang merasa prosesnya rumit gitu ya, karena lelang masih konvensional. Tapi sekarang itu jauh lebih simpel. Registrasinya online, bayar uang jaminannya online, nanti pelunasannya juga online, semua online. Jadi sudah jauh lebih simpel saat ini, gitu Kak. Oke, jadi memang tidak seribet seperti stigma-stigma yang sering kita terima ya. Nah, Iya, itu mungkin kurang aja ya, kurang informasi. Jadi sebenarnya sekarang itu jauh lebih mudah. Tinggal pegang smartphone aja sudah bisa ikut lelang. oke. Gitu Kak. Oke, baik Pak. Nah, apa kesalahan yang paling sering dilakukan orang yang baru pertama kali ikut lelang biasanya Pak? Iya, mungkin kalau orang baru pertama kali ikut lelang itu sama kayak ini ya, belum mengenal medan gitu ya. Jadi mungkin dia itu masih apa ya, kayak kebawa emosi gitu ya, terbawa suasana. Jadi misalkan dia itu nggak menghitung, tidak melakukan riset gitu ya, dan barangnya mungkin nggak dia lihat. Jadi dia juga tidak menghitung kalau ada nanti mungkin ada biaya tambahan. Nah, dia bisa terbawa suasana, menawarnya itu terlalu tinggi gitu. Nah, makanya lelang itu tetap perlu strategi dan perhitungan, karena setiap detik penawaran itu bisa berubah gitu. Jadi biasanya strategi-strategi pembeli peserta lelang agar menang itu, kalau saya amati, mereka itu seringnya di detik terakhir Kak. Jadi kayak Rossi kalau membalap itu di tikungan terakhir dia nyalipnya gitu. Oke, seperti itu. Nah, jadi memang perlu diingat kembali seperti yang disampaikan sebelumnya, karena hal tersebut sering terjadi pada orang yang baru pertama kali ikut lelang. Jadi seperti yang disampaikan pada Pak Eko sebelumnya, sudah ada tips sederhananya bahwa jangan seperti membeli kucing dalam karung. Nah, selanjutnya terkait lelang dan transparansinya Pak. Selain bicara soal jual beli, lelang juga identik dengan sistem yang transparan yang seperti Bapak bilang tadi. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kenapa transparansi dalam lelang itu penting? Iya, karena lelang itu berkaitan dengan kepercayaan publik ya. Kalau kita melakukan kesalahan sedikit, itu kepercayaan akan hilang gitu ya. Jadi kalau ibaratnya itu nila setitik gitu ya, merusak susu sebelanga gitu. Makanya transparansi itu sangat penting di dunia lelang. Dengan prosesnya semakin transparan, maka otomatis akan semakin besar rasa percaya masyarakat terhadap sistem lelang ini, gitu Kak. Nah, dalam lelang semua peserta itu punya akses informasi yang sama, mekanismenya jelas, proses penawarannya terbuka. Nah, itu yang membuat lelang menjadi salah satu mekanisme transaksi yang relatif fair gitu ya, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan, gitu Kawi. Oke. Nah, sebagai penyuluh anti korupsi juga Pak, apakah sistem lelang yang baik juga punya kontribusi dalam mendukung tata kelola yang bersih Pak? Bagaimana? Iya, tentu sangat mendukung ya tata kelola yang bersih ini. Nah, saya sebagai penyuluh anti korupsi, saya melihat sistem lelang yang transparan ini bisa
menghilangkan, meminimalkan praktek-praktek yang tidak sehat. Karena prosesnya terbuka dan berbasis aturan. Semuanya terbuka, diumumkan di awal, semua orang tahu sistemnya seperti apa gitu ya. Dan digitalisasi online ini juga semakin membantu memperkuat akuntabilitas karena semua jejak transaksi itu tercatat gitu Kak. Jadi lelang bukan hanya soal jual beli saja ya, tapi juga bagian dari upaya tadi itu, tata kelola yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Dan semakin banyak masyarakat mengenal lelang secara benar, maka semakin besar juga kepercayaan publik terhadap sistem yang sehat ini. Dan pastinya akuntabel gitu ya. Gitu kali. Oke. Baik, jadi seperti itu. Jadi memang sistem yang lebih transparansi ini memang mencegah praktik-praktik yang tidak sehat. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait poin-poin penting yang telah kita singgung tadi untuk winners. Iya. Oke. Iya, terima kasih ya. Saya sangat senang hadir di podcast ini. Iya Pak. Pesan saya ke para pendengar ya, nanti segera kalau ingin tertarik ke satu barang lelang gitu ya, segera daftar. Daftarnya gampang, cukup siapkan KTP gitu ya. Tidak lama setelah mendaftar itu nanti akan diverifikasi oleh pejabat lelang. Nah, setelah akunnya aktif, maka sudah bisa digunakan untuk menawar. Jadi kuncinya ada 3: daftar, tawar, dan menang. Gitu Kak. Jadi cukup 3 ini, daftar, tawar, menang. Kalau semakin ya mungkin pertama kita mungkin masih belum berpengalaman, tapi nanti semakin kita mengetahui sistemnya itu akan lebih mudah. Dan banyak barang bagus di lelang, silahkan dicek di lelang.go.id ataupun di website Balai Lelang yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang kondisinya masih bagus. Itu kami, pesan saya. Oke, baik. Ingat 3 hal ya winners. Jadi daftar, tawar, dan menang. Itu poin penting dan beberapa hal yang perlu disiapkan jika tertarik untuk mengikuti lelang. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Dari episode ini kita jadi tahu kalau pasar lelang ternyata nggak seseram atau serumit yang dibayangkan banyak orang. Mulai dari siapa saja yang bisa ikut, prosesnya yang sekarang makin mudah karena sudah online, yang nanti bisa saya tampilkan linknya, link resminya. Kemudian sampai fakta menarik tentang barang-barang lelang yang paling banyak dicari di masyarakat. Dan yang gak kalah penting, kita juga belajar dari Pak Eko kalau sistem lelang bukan hanya soal jual beli, tapi juga tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Eko Agus Yudianto atas insight dan sharing menariknya hari ini. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang dunia lelang dan membuat masyarakat jadi lebih familiar dengan prosesnya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti episode ini sampai akhir, jangan lupa share episode ini ke teman atau keluarga kalian. Stay tuned and connected on your Instagram, Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to turn on your notification so you don't miss our episode. Bye!